Jongkok berdiri di depan ruang bersalin. Raut wajahnya terlihat cemas. Dia takut terjadi apa-apa pada Yen dan bayinya. Apa suara lembut anak perempuan mengalihkan perhatian Jongkok. Dia menoleh ke arah Yuri yang berdiri di sampingnya. Oma baik-baik saja di sana kan? Jongkok tersenyum tipis lalu mengangguk. Di dalam sudah ada dokter yang menangani. Yuri mengangguk paham, tapi saat aku melihat raut wajah apa, aku merasa seperti tidak baik-baik saja, ucapnya memandangi wajah ayahnya. Tiba-tiba suara tangisan bayi terdengar dari dalam ruangan. Jongkok dan Yuri langsung saling menatap dengan mata melebar. Detik berikutnya keduanya tersenyum lebar, bayinya selamat. Apa ini suara adik bayi? Jongkok mengangguk. Kau pasti sudah tidak sabar bertemu dengannya. Yuri melompat. Aku tidak sabar. Taeyong duduk di salah satu ruang tunggu yang ada di lokasi syuting Hyunjin. Seperti janjinya tadi, dia menemani kekasihnya syuting hingga selesai. Pria tampan itu mengusap wajahnya, entah kenapa sekarang dia merasa sangat gelisah. Taeyong merasa seperti ada sesuatu hal yang penting yang dia dilewatkan. Tiba-tiba bayangan wanita dengan perut besar kembali terlintas di pikirannya. Theo ingat lagi dengan sosok Yen. Entah kenapa sekarang dia memikirkan keadaan wanita itu. Theo menghela nafas panjang dan langsung menghapus bayangan Yen. Pria itu berdiri dari duduknya dan menuju ke tempat air minum. Dia meneguk air dalam gelasnya, berniat mengembalikan kesadarannya agar tidak memikirkan wanita jalang itu lagi. Tiba-tiba sepasang tangan melingkar di pinggangnya. Hyunjin tersenyum ke arahnya lalu menyandarkan kepalanya ke punggung bidang Taeyong. Opa, aku sangat lelah, ucapnya manja. Aku ingin istirahat bersamamu. Apa syutingmu sudah selesai? Jika sudah, aku harus kembali ke kantor. Belum, tapi aku ingin istirahat sebentar. Taeyong menghela nafas panjang, pria itu lalu berbalik dan memegang kedua pipi Hyunjin. Kau terlihat lelah, ayo kita istirahat, ucapnya lalu menarik tangan kekasihnya menuju ke ruangan khusus untuk. Begitu mereka berdua masuk ke ruangan itu, tiba-tiba Hyunjin langsung mengelungkan tangannya di leher Taeyong sambil sedikit berjinjit. Taeyong sedikit terkejut, Hyunjin dengan penuh. Dia pun mendorong pelan tubuh gadis itu agar melepasnya. Kau bilang tadi mau istirahat. Iya, aku sedang istirahat bersamamu. Ucap Hyunjin pelan dan kembali meraup bibir pink pucat Taeyong dengan paksa hingga pria itu mau membalasnya. Lidah mereka pun bertemu. Taeyong memeluk pinggang ramping Hyunjin dan menuntun gadis itu ke sebuah tempat tidur kecil yang ada di sana hanya muat untuk satu orang. Hyunjin tersenyum di sela-sela saat Taeyong membalas itu, dan sekarang pria itu sudah sembari menatapnya dalam. Hyunjin tersenyum tipis dan kembali memeluk leher Taeyong. Tangannya sudah mulai. Taeyong langsung menahan tangan Hyunjin. Jangan memancingku di sini. Nanti kau tidak bisa berjalan dengan benar dan para kru akan curiga. Kerencana aku menyukainya. Pria itu tetap tidak tergoda kalau sehatnya masih bekerja sangat baik di tempat ini. Tidak mungkin kan mereka melakukannya di sini. Seharusnya aku mau istirahat atau hanya ingin melakukan itu, tanya Taeyong to the point. Taeyong kadang-kadang kepala, kau ini selesaikan dulu syutingmu. Setelah selesai kita bisa melakukannya sepuasmu di rumah. Kau selalu saja seperti ini jika aku sedang ingin. Sedangkan saat kau ingin aku selalu memenuhi keinginanmu, detik itu juga, Raja Hyunjin. Tapi di sini bukan tempatnya. Gue sana lagi pula pintunya sudah dikunci, opa. Taeyong menatap garis cantik di bawahnya. Tanpa pikir panjang, dia pun menarik tangan Hyunjin menuju ke pojok ruangan, menyuruh gadis itu menghadap ke tembok. Aku tidak membawa pengaman. Kuencana yang penting opa ingat keluarkan di luar. Rian membuka matanya perlahan. Dia berada di sebuah ruangan yang serba putih. Matanya kemudian menelisik ke segala arah hingga dia tahu bahwa dia sedang berada di ruangan rumah sakit. Di mana bayiku? Gumam Ian pelan. Tidak ada siapapun di ruangan ini. Di mana Jongkok dan Yuri? Dia ingat tadi Jongkok yang membawanya. Pintu putih tersebut terbuka dan seorang anak perempuan dengan senyuman mengambang muncul. Oma apa? Oma sudah sadar, seru Yuri langsung berlari.
Jongkok pun muncul dari balik pintu. "Kau sudah bangun," ucapnya. "Di mana ayahku? Suster akan membawanya ke sini. Bersabarlah." "Oma, aku sudah melihat adik bayi. Dia sangat lucu. Aku tidak sabar bermain dengannya nanti." Jenjah, Oma jadi berdebar sekarang. Ian tersenyum tipis. Memang benar dadanya berdebar jauh lebih cepat dari biasanya saat akan bertemu dengan buah hatinya untuk pertama kali. Lagi pintu ruangan terbuka dan kali ini menampilkan seorang suster sembari menggendong seorang bayi. Bayi yang terlahir dengan sehat, Nona. Dia juga sangat tampan. Ian merentangkan tangannya menyambut bayi mungil itu. Tanpa terasa air matanya merombos keluar. Ini adalah air mata kebahagiaan. "Sama-sama, permisi." Suster itu tersenyum sebelum berbalik keluar dari ruangan itu. Ian mengusap air matanya dan menatap wajah bayi laki-laki itu dengan lekat, tidak melewatkan seinci pun. Senyuman Ian sedikit memudar ketika bayangan seseorang terlintas di benaknya saat memperhatikan wajah bayinya. Bentuk bibirnya sangat mirip dengan milik ayahnya, dan mata mungil ini apakah akan mirip dengan mata pria itu? "Apa yang kau pikirkan?" Suara Jongkok menyadarkan Ian dari lamunannya. Ian mengangkat wajahnya dan menatap Jongkok. Wanita itu tersenyum tipis. "Terima kasih sudah membantuku, Jung." "Sudah kewajibanku," jawab Jongkok santai, lalu melihat bayi di pelukan Ian. Ian tersenyum sembari mengangguk mantap. "Aku sudah menyiapkan nama yang bagus untuknya. Park Yuno. Aku akan memanggilnya Nona. Bagaimana?" Nama yang bagus, tapi kenapa kau tidak memakai marga ayahnya saja?" Ian menggeleng pelan. "Aku lebih suka dia memakai marga aku saja," ucapnya lembut lalu kembali menatap wajah bayinya. Lagi pula ayahnya tidak mau mengakuinya, jadi untuk apa dia memakai marga ayahnya, pikir Ian. "Wah, adik Nono lucu sekali. Nanti kalau sudah besar main sama Yuri ya." Suara cempreng Yuri mengalihkan perhatian Ian dan Jongkok. "Oma, aku juga ingin menggendong adik Nono." Jangan sekarang Yuri, biarkan adik Nono mau minum susu dulu." "Iya kah, baiklah, tapi nanti aku juga ingin menggendong adik Nono." Jongkok mengangguk mantap. "Ya, nanti kau boleh menggendong Nono sepuasnya. Sekarang ayo kita keluar, biarkan Oma dan adik Nono istirahat. Oma, nanti aku akan kesini lagi," ucap Yuri. Ian tersenyum dan mengangguk. "Iya cantikku, Oma menyayangimu," ucapnya mencium puncak kepala Yuri. "Istirahatlah, aku akan membeli makanan untukmu dan Yuri dulu." Ian mengangguk paham. Gue mau." Jongkok dan Yuri pun melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan Ian dan bayinya berdua di sana. Ian tersenyum lalu memberikan nasinya pada Yuno. Bayi ini udah sangat haus rupanya. Setiap kali Taeyong menutup matanya, bayangan wanita itu selalu muncul di kepalanya, membuat nafsunya jadi hilang. "Opa, weh, kita belum sampai," protes Ian Yunjin ketika Taeyong tiba-tiba berhenti. Taeyong diam beberapa detik hingga dia bersuara, "Perutku tiba-tiba sakit." "Opa," dengar Yunjin tersendak sekali berhenti di tengah jalan seperti ini, tapi Taeyong tetap tidak menghiraukan panggilannya dan bergegas pergi. Taeyong mencuci wajahnya di wastafel dengan usapan keras. Pria itu menatap wajahnya di pantulan cermin. Kenapa bayangannya wanita itu selalu muncul lebih sering dari biasanya? Dia sudah bertekad untuk melupakan wanita itu, tapi kenapa rasanya makin kesini makin sulit, apalagi saat tahu kandungannya sudah sangat besar. Taeyong yakin bayi di dalam sana akan lahir dalam waktu dekat. Debaran jantungnya tiba-tiba semakin kencang. Taeyong memegangi dadanya. Ada apa ini? Apakah dia mengalami gejala penyakit jantung? Kenapa dia jadi berdebar-debar seperti ini? 5 tahun kemudian, "Ya, Nono, kembalikan buku pelajaranku," teriak seorang anak perempuan yang jauh lebih tinggi dari anak laki-laki yang membawa kabur bukunya. "Aku hanya pinjam sebentar, Nona," jawab anak laki-laki itu berlari menuju pintu keluar rumahnya. Kedua anak itu pun berlarian di halaman depan rumah sederhana itu. Yuri sedikit kesulitan mendapatkan Yuno karena anak laki-laki itu. Yuno tertawa kecil melihat ekspresi Yuri yang terlihat kesusahan mengejarnya. "Haha, ayo kejar aku, Nona." Tiba-tiba sebuah mobil mewah datang dan berhenti di depan rumah sederhana itu. Seorang pria tampan dengan mata besar pun turun dari mobilnya dan mendapati kedua anak itu sedang berlarian.
Jongkok membuka pagar dan menghampiri anak-anak itu. Yuri terlihat kelelahan mengejar Yuno, sementara anak laki-laki nakal itu terlihat sangat gembira. Panggil Jongkok begitu dia sudah berada di halaman rumah. Yuri berhenti mengejar Yuno dan menoleh ke sumber suara. Serunya menghampiri Jongkok. Apa sudah pulang dari kantor? Jongkok mengangguk. Kenapa kau berlarian sampai berkeringat banyak seperti ini? Wajah Yuri kembali berubah kesal lalu menoleh ke arah Yuno yang berdiri di belakangnya. Apa Nono mengambil buku sekolahku tanpa izin? Serunya sembari menunjuk anak laki-laki itu. Jongkok lalu menatap Yuno lekat. Anak ini kenapa semakin besar, wajahnya mirip musuh bebuyutannya. Cara menatap anak itu sangat persis dengan Taeyong. Yuno menatap pria tinggi di depannya. Dia tidak suka hadapan Najusi itu ketika melihatnya. Meskipun Najusi sering berkunjung ke rumahnya, tapi tetap saja Yuno tidak terlalu suka. Yuno lalu melempar buku itu ke arah Yuri dan langsung berlari pergi memasuki rumahnya. Ya, jangan melempar bukuku, seru Yuri kesal, langsung mengambil buku dengan sampul ikan warna-warni itu. Mungkin Yuno menyukai gambar sampulnya, itu sebabnya dia mengambil buku Yuri. Untung buku itu tidak kotor, gumam Yuri. Yuno berlari ke arah dapur dan langsung menghampiri ibunya yang sedang sibuk dengan wajan dan kompor. Anak itu langsung memeluk paha ibunya, membuat Ian sedikit terkejut. Ia tersenyum mendapati wajah polos Yuno sedang menatapnya penuh arti. Kenapa? Nono sudah lapar ya? Tapi Oma belum selesai memasak. Nono main dulu sama Yuri. Yuno menggeleng, tidak mau. Yuri, Nuna tidak seru. Injak, kemarin Nono bilang bermain dengan Yuri. Nuna sangat menyenangkan. Yuno hanya menggeleng menanggapi pertanyaan ibunya. Sebenarnya dia suka bermain dengan Yuri. Tapi Yuri sering mengadu pada Ajusi itu dan membuat Ajusi itu menatap Yuno. Oma, suara Yuri mengalihkan perhatian Ian. Ian menoleh dan melihat Jongkok ternyata sudah datang. Yuno langsung menyembunyikan wajahnya di belakang Ian. Dia tidak suka melihat hadapan Ajusi itu. Jongkok mengangguk pelan. Orang tuaku berkunjung ke rumah dan ingin bertemu dengan Yuri, jadi aku menjemput Yuri. Oh, seperti itu. Baiklah, Oma tidak ikut. Kenapa Oma tidak mau pulang ke rumah apa? Ian dan Jongkok sama-sama terdiam hingga Jongkok lebih dulu mengeluarkan suara. Gajah Yuri, kakek dan nenekmu pasti sudah menunggu di rumah. Ucapnya langsung menarik tangan putrinya. Oma, Nono, Anyong, seru Yuri melambaikan tangannya menuju pintu keluar. Hati-hati di jalan, sahut Ian melihat keduanya. Setelah Jongkok dan Yuri pergi, Ian melihat ke bawah dan mendapati Yuno masih memeluk kakinya dengan erat. Nono kenapa bertengkar dengan Yuri Nuna lagi? Ian melah nafas panjang lalu perlahan berjongkok dan di depan Yuno mensejajarkan tinggi badannya dengan anak laki-laki itu. Ian mengusap rambut lalu pipi Yuno dengan lembut. Nono kenapa? Kenapa? Cerita pada Oma, pucuk Ian melihat ada sedikit perubahan sikap Yuno. Karena anak ini biasanya banyak bicara. Yuno akhirnya membuka bibirnya. Aku tidak suka Jongkok Ajusi. Aku tidak suka tatapannya saat melihatku. Dia seperti tidak suka padaku. Tatapan Jongkok Ajusi memang seperti itu sejak dulu. Tapi dia akan baik padamu. Dia membalikan mainan untukmu juga. Yuno ingatkan, ucapnya lembut. Memang benar, sebagian besar mainan Yuno diberikan oleh Jongkok. Yuno hanya diam, tidak mau lagi menanggapi ucapan ibunya. Sudah, jangan pikirkan. Sekarang Yuno cuci tangan. Yuno mengangguk paham dan melangkah malas menuju wastafel. Anak itu menaiki kursi kayu yang ada di sana. Ian terdiam tipis menatap punggung mungil Yuno. Waktu berjalan begitu cepat, rasanya baru kemarin dia melahirkan Yuno dan sekarang anak itu sudah bisa mencuci tangannya sendiri. Sejak 5 hari ini ada jadwal pertemuan dengan Tuan Choi untuk membahas masalah proyek kita yang di Jeju. Ucap seorang pria tampan dengan kacamata bening yang selalu setia di matanya. Sekarang, tanya pria yang masih sibuk menatap layar komputernya. 1 jam lagi saja, Nim. Tuan Choi ingin bertemu di salah satu restoran miliknya yang berada di daerah Gangnam. Oh, baiklah, kalau gitu kau siapkan berkas dan dokumen yang harus dibawa. Baik saja, Nim. Mobil Taeyong berhenti di depan restoran elit yang berada di area Gangnam. Ini adalah lokasi yang dimaksud Tuan Choi. Tanpa pikir panjang, Taeyong pun langsung turun dari mobil dan memasuki tempat itu. Setibanya di dalam, Taeyong duduk di salah satu meja, sementara Sekretaris Lee berbicara pada salah satu pegawai untuk memberitahu bos mereka jika dia dan Taeyong sudah sampai di sini.
Seorang gadis menghampiri meja Taeyong dan sekretaris Lee. "Ini menunya Tuan, silakan dipesan." Taeyong membuka buku menu itu dan melihat-lihat makanan dan minuman yang ada di sana. Makanan di sini sangat mewah dan menarik. Tidak salah dia menjalin kerjasama dengan Tuan Choi untuk menjalankan penjuri restoran. Taeyong menyebutkan minuman yang dia pesan, begitupun sekretaris Lee akan lebih elok membahas pekerjaan dengan ditemani minuman yang nikmat. "Baiklah, tunggu sebentar, Tuan. 5 menit lagi waiter akan membawakan pesanan Anda. Permisi." Gadis itu pun membungkuk sopan sebelum berbalik menjauh dari meja Taeyong.